Oke, halo semuanya. Selamat datang di Antero lagi ya. Jadi selamat datang di Antero Science Discussion. Sebelumnya kenalin, aku Fakih yang bakal jadi moderator di diskusi Antero kali ini gitu. Jadi seperti yang udah teman-teman tahu juga, Antero itu apa? Antero itu sebuah diskusi science gitu. Cuman kita nggak bawain diskusi dengan apa ya? Nggak dibawain dengan cara yang berat gitu, nggak kayak webinar biasa atau kayak diskusi-diskusi sains biasa. Di Antero kita bakal bawain semua topiknya dengan fun, dan tentu aja topik-topik yang kita bawain akan selalu keren dan seru banget gitu. Kalau teman-teman ingat gitu ya, kalau ada teman-teman di sini yang ngikutin Antero yang sebelumnya, kita udah beberapa kali bahas soal perubahan iklim dengan topik-topik yang sedikit mengerikan mungkin ya gitu ya, tentang bencana yang akan datang karena iklim. Kita juga pernah ngebahas soal mungkin nggak sih kita ketemu sama alien gitu, atau diskusi-diskusi lain seperti soal perang bintang gitu yang pernah juga dibawain sama Kok Bisa di Antero gitu. Nah, ngomongin soal Antero sendiri merupakan satu diskusi yang digagas oleh Kok Bisa yang pengen membawa atau membuat anak-anak muda Indonesia jadi lebih pintar tiap harinya gitu. Tentu aja dengan cara yang menghibur. Nah, ngomongin Antero kali ini, tema diskusi Antero kita kali ini adalah soal finding the next Earth atau menemukan bumi yang selanjutnya. Seperti yang Stephen Hawking sempat bilang, kurang lebih kita cuman punya waktu kurang lebih 100 tahun gitu sebelum menghadapi dalam tanda kutip kepunahan gitu. Bisa karena banyak hal sebenarnya, bisa karena hantaman asteroid, letusan supervolcano, atau bahkan kelebihan penduduk dan juga pandemi selanjutnya gitu. Nah, kalau kita udah punya batas waktu yang sangat amat sempit gitu, kenapa kita nggak segera aja nih mencari tempat tinggal baru, mungkin di bulan, di Mars, atau bahkan di Venus mungkin. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke diskusinya, aku akan sedikit kasih disclaimer buat teman-teman di sini. Jadi yang pertama, teman-teman diharap tetap aktif diskusi gitu di kolom chat. Penuhin aja kolom chatnya dengan pertanyaan, dengan diskusi yang mungkin aja nanti akan ditampilkan dan ditanyakan nih ke pembicara-pembicara gitu. Lalu yang kedua, dimohon ya, meskipun boleh aktif, tapi dimohon jangan komen-komen yang berbau kekerasan, sara, atau bahkan pornografi gitu. Lalu yang ketiga, kalau misal teman-teman merasa diskusi kali ini itu penting, jangan lupa nih buat dicatat gitu hal-hal yang penting gitu, dan juga jangan lupa yang terakhir bersenang-senang tentunya. Nah, biar lebih seru lagi, Kok Bisa melalui Antero ini akan mengadakan sedikit challenge teman-teman. Jadi teman-teman silakan ikutin diskusinya sampai akhir, catat yang sekiranya penting, dan nanti teman-teman bisa bikin infografik atau microblog yang teman-teman post di Instagram teman-teman masing-masing gitu. Nanti akan ada hadiah juga dari Kok Bisa. Nah, tapi untuk detailnya nanti di akhir sesi atau setelah Antero ini akan ada postingan lebih lanjut di akunnya Kok Bisa. Jadi tungguin aja ya gitu. Oke, nah daripada aku ngomong sendiri gitu kan nggak enak gitu, namanya diskusi pasti kita butuh ahlinya ya kan. Mungkin aku langsung aja akan perkenalkan ahli-ahli gitu ya, expert-expert yang bakal nemenin aku diskusi hari ini. Oke, yang pertama ini ada Dr. Premana Wardayanti Premadi. Jadi Ibu Nana ini merupakan lulusan Astronomi Institut Teknologi Bogor. Jadi Ibu Nana ini merupakan lulusan Astronomi Institut Teknologi Bandung dan juga telah menempuh gelar S3 di Texas, Amerika Serikat gitu. Halo Ibu Nana. Halo Mas Modi, terima kasih undang Apa? saya. Sehat-sehat? Iya, sehat Bu. Alhamdulillah. Ibu juga sehat ya, semoga ya. Nah, sekarang kita punya masih muda gitu, laki-laki, ada Kak Aji Nayaka Nikichio gitu. Nah, Kak Aji ini merupakan pemuda peraih sederet penghargaan nasional dan internasional. Orangnya pinter banget dan lulusan kampus ternama di Amerika, yaitu MIT. Halo Kak Aji. Halo, apa kabar? Oke, Baik. Wah, ini di thank you. belakangnya udah ada banner-banner MIT gitu ya. Keren nih. Biar teringat. Iya benar. Ini mungkin bisa jadi motivasi juga buat teman-teman kalau ada yang mau kayak Kak Aji gitu ke MIT juga, ikutin terus diskusinya karena ini bakal seru banget teman-teman. Nah, oke, aku bakal undang satu orang lagi, seorang perempuan keren juga, nggak kalah kerennya sama Kak Aji dan Ibu Nana. Namanya adalah Kak Verena Puspawardani atau kita panggil Kak V.
Jadi KAV ini merupakan program director Coaction Indonesia. Coaction Indonesia sendiri bergerak dalam bidang renewable energy acceleration, dan KAV ini punya banyak insight mengenai teknologi energi baru terbarukan dan juga green jobs, yang tentu aja sangat amat relevan kalau kita bahas hari ini ya. Oke, kita sambut Kak V. Hai Kak V. Oh, masih Halo Kak mute. Fakih, halo Kak Hai. Fakih, halo Bu Nana, dan halo Kak Aji. Gimana kabarnya Kak V? Baik, ini kehormatan banget bareng sama Bu Nana sih sebenarnya, dan Kak Aji juga. Mungkin sebelum kita mulai nih diskusinya, ini akan ada sedikit keynote speech dari Ibu Nana yang mungkin teman-teman di sini masih penasaran gitu ya, kayak bener nggak sih kita tuh udah nggak layak gitu hidup di bumi? Apa bener kita harus segera menemukan bumi yang baru gitu? Nah mungkin buat mempersingkat waktu juga, waktu dan tempat aku persilakan ke Ibu Nana. Silakan. Wah, terima kasih banyak. Salam semua, salam sehat, salam hangat dari Observatorium Bosca di Lembang, di mana saya berada sekarang. Pertama, terima kasih banyak untuk undang saya, untuk bisa berjumpa dengan teman-teman baru yang luar biasa kiprah dan aspirasinya. Terima kasih banyak. Nah, saya mungkin mencoba untuk mulai masuk dalam konteks ketika kita mendapatkan judul Finding the Next Earth, Finding the New Earth, itu sebetulnya motivasinya apa begitu ya. Dan tadi kita sudah juga bicara atau dengar tentang bagaimana bumi itu apakah masih layak huni dan seterusnya. Nah, jadi saya mencoba untuk masuk ke sana dulu dengan menyampaikan bahwa selama ini kita cuma punya bumi sebagai rumah kita, sebagai tempat yang kita kenali selama ini menjadi rumah kita bersama, bukan hanya manusia tetapi makhluk hidup yang lain juga, yang dari yang sederhana sampai yang sangat kompleks dan sangat advance seperti kita manusia. Nah, di dalam slide ini kita bisa lihat beberapa hal sekaligus. Bumi nampak diutamakan dalam gambar ini adalah atmosfernya. Tipis sekali. Jadi bagian yang gelap yang di sebelah kiri bawah itu adalah sepotong bumi, sepotong permukaan bumi plus tipis sekali lapisan atmosfernya. Hanya beberapa puluh kilometer dibandingkan dengan radius bumi yang ribuan kilometer. Kemudian ada bulan purnama di sana untuk tentu saja ini gambar proyeksi, jadi ukuran sebenarnya dari bulan tidak muncul di situ. Tetapi yang saya ingin tunjukkan adalah bahwa kita semua di bumi bisa hidup dan tumbuh berkembang dengan segala macam level kompleksitasnya, itu karena salah satunya kita terlindung oleh atmosfer ini. Jadi alam semesta, ruang antar bintang, ruang antar planet itu adalah tempat yang tidak cocok sama sekali untuk makhluk hidup seperti kita. Jadi atmosfer yang tipis ini telah membuat kita terlindung untuk waktu yang lama sekali, miliaran tahun bahkan. Jadi atmosfer sendiri juga berevolusi dari yang tadinya oksigennya sedikit sampai oksigennya banyak. Dari yang karbon dioksidanya banyak, sekarang karbon dioksidanya sedikit. Sehingga makhluk hidup seperti kita bisa hidup. Nah, perkaranya sekarang kita makin banyak, kita makin bukan hanya jumlahnya banyak, keinginannya juga banyak dan beragam, dan itu semua ingin dipenuhi. Akibatnya bumi sekarang sudah terengah-engah gitu ya, untuk memenuhi keinginan kita yang sangat-sangat macam-macam. Jadi kalau ditanya, apakah bumi masih layak hidup? Bumi sangat-sangat layak hidup. Bahkan ini sekali lagi satu-satunya tempat yang kita bisa hidup. Jadi kalau kita mau bumi tetap layak hidup, ya kita yang harus berusaha. Bukan kita lari ke tempat lain untuk mencari tempat yang baru, tetapi kita pelihara bumi sebaik-baiknya. Nah, jadi itu adalah motivasi yang pertama yang saya harap bisa dimengerti dengan baik, bisa dipahami dengan baik, karena tinggal di tempat yang lain bukan perkara mudah, bukan sekarang sekedar seperti kita turis ya, masukin pakaian ke koper, bawa makanan favorit, masukin, terus berangkat sampai di tempat
tujuan, kita tinggal bongkar koper, tetap pakai baju yang sama yang kita pakai sehari-hari, mungkin tambah jaket atau kalau pergi ke pantai tinggal tambah topi atau sunscreen, tapi kita nafas biasa, kita makan minum biasa begitu kan. Tidak demikian kalau kita pergi ke luar bumi. Segala sesuatunya akan sangat berbeda dan membuat kita nggak bisa pakai baju begini, nggak bisa napas biasa. Untuk minum kita harus mungkin recycle segala macam cairan yang ada begitu ya. Nah, di gambar berikut ini saya berikan semacam analogi bagaimana kita sekarang mencari planet yang lain. Artinya planet-planet yang mengedari bintang-bintang yang lain. Ya, kita juga kenapa nggak planet-planet yang ada di tata surya sendiri ya, kita sudah memulai upaya ke arah sana. Kita tahu ya, kita sedang ada misi Perseverance dan juga helikopternya atau apa itu namanya si kamera yang bisa terbang-terbang itu namanya Ingenuity sekarang sedang di Mars mempelajari apapun yang ada di Mars, apakah ada makhluk hidup, bahkan mungkin apakah pernah ada makhluk hidup di sana, apakah pernah ada air di sana, bagaimana taraf oksigennya, kandungan kimia yang lain, bagaimana gravitasinya, ada banyak yang mesti dicek di Mars. Nah, tetapi bintang-bintang yang lain yang ada di dalam, minimal di dalam galaksi kita Milky Way, di Milky Way ada ratusan miliar bintang. Sangat mungkin sebagian dari sekian banyak bintang itu diedari juga oleh sistem planet. Dan nyatanya demikian. Jadi sudah ada upaya ke arah sana mencari planet, tapi mencari planet itu sulitnya bukan main. Karena seperti kita, planet yang tidak punya cahaya sendiri, dia memantulkan cahaya bintang induknya. Seperti kita memantulkan cahaya matahari. Jadi mencari planet, mencari objek yang gelap di sekitar sesuatu yang terang sekali, seperti yang ada di gambar itu, seperti mencari kunang-kunang di sekitar mercusuar yang lampunya menyala. Sulit sekali, bukan? Tapi sekarang kita sudah punya banyak teknik untuk itu, dan sudah dijumpai ada banyak sekali exoplanet, jadi planet yang mengitari bintang-bintang lain, tetapi kita masih belum tahu banyak tentang kondisi fisiknya, atmosfernya, memiliki kandungan apa saja, tebal atau enggak. Belum tentu semua planet punya atmosfer yang cukup, seperti Merkurius, atmosfernya practically tidak ada, jadi tidak ada pelindung di sana. Nah, di gambar berikut ini ada satu kompilasi saja, jadi ini hasil kira-kira beberapa 4 tahun yang lalu begitu, dari misi yang namanya Kepler, mencari planet di bintang-bintang lain, bukan hanya menemukan planet dalam jumlah yang cukup banyak di bintang-bintang lain, tetapi juga berupaya untuk mengetahui posisi mereka di sekitar bintang induknya. Untuk apa kita tahu itu? Adalah karena kita ingin tahu apakah ada air dalam jumlah yang cukup, dalam keadaan cair di planet tersebut, kalau ada air. Nah, itu yang kita sebut sebagai habitable zone. Zona di mana makhluk hidup mungkin bisa hidup kalau dia butuh air sebagai keperluan utamanya. Nah, jadi bergantung pada berapa besar bintangnya, berapa panas bintangnya. Habitable zone-nya akan ada di tempat yang berbeda. Nah, planet-planet yang sudah ditemukan tersebut, kita lihat di mana mereka di habitable zone. Artinya di mana tempat, apakah mereka ada pada tempat yang air ada dalam keadaan cair. Untuk kita bisa minum atau makhluk hidup di sana bisa akses dengan relatif mudah. Kalau ada air tetapi dalam keadaan beku atau ada di bawah permukaan tanahnya, mungkin makhluk hidupnya yang ada di permukaan tanah akan sulit akses kan. Nah, jadi di situ kita lihat sebarannya. Dan ada titik kecil kalau teman-teman bisa lihat ya, di sekitar ketinggian temperatur matahari 5.500 dan energi sekitar 1, begitu kalau tarik garis ke sana, itu bumi di situ. Jadi bumi ada di tempat yang di habitable zone, sementara planet-planet yang lain kebanyakan tidak. Jadi walaupun ada planet, belum tentu dia memenuhi syarat untuk air ada dalam keadaan yang cair yang mudah diakses kalau ada makhluk hidup. Oke, wow. Ini pemaparan yang keren banget ya, yang benar-benar menggugah kita semua gitu, bahwa kita memang mencari planet baru, tetapi tentu aja kita nggak bisa melupakan gitu aja bumi gitu yang udah jadi tempat kita hidup gitu, bahkan kita udah berevolusi buat
bisa menyesuaikan diri di bumi gitu teman-teman. Oke, mungkin aku juga akan undang pembicara-pembicara yang lain nih untuk naik dan kita akan mulai diskusinya gitu ya. Oke, untuk memulai diskusinya nih, Ibu Nana, aku ada satu pertanyaan gitu. Tadi kita sempat ngomongin soal Hawking gitu ya, yang apa namanya udah bilang gitu, kayaknya deadline kita tuh cuman 100 tahun. Itu pun dari saat Hawking ngomong. Jadi mungkin sekarang udah kayak lewat sekitar berapa tahun tuh? 50 tahun mungkin ada kali ya. Gitu. Atau mungkin berapa apa ya 20 atau 30 tahun yang lalu Hawking sempat berbicara seperti itu dan kita sekarang berarti kan udah kurang dari 100 tahun nih gitu. Dan kayak yang kita tahu sekarang kita sekarang sedang menghadapi pandemi gitu yang belakangan ini juga cukup sering ya kita terkena pandemi gitu. Nah, dari Ibu Nana sendiri nih, kalau tadi katanya Hawking tuh terlalu pesimistik, kalau dari Ibu Nana kira-kira bumi ini layak sampai berapa lama sih, Bu? Itu jawabannya sangat bergantung pada kita. Ya, jadi kemarin si COP26 itu kan berupaya sekali semua supaya orang paham tentang apa yang manusia sudah perbuat pada bumi, ya. Yang membuat perubahan-perubahan yang menjadikan bumi seperti ini sekarang itu ya manusia. Jumlahnya yang makin banyak dan tadi yang saya sampaikan inginnya banyak sekali. Nah, berikutnya adalah kalau kita lihat betul-betul sebetulnya itu kita perlu apa sih buat hidup. Manusia maksudnya bukan cuma ingin survive ya, nggak kayak hewan. Yang penting survive begitu. Dan mereka kan nggak terus tiba-tiba, misalnya kita dengar si koloni semut misalnya. Tapi kan nggak, mereka sudah ribuan tahun tuh koloni semut mah gitu aja ya. Nggak ada apa, nggak ada inisiatif memperbaiki arsitekturnya kayak apa, enggak kan. Tapi manusia kan selalu ingin lebih baik lagi, ingin lebih convenient. Nah, sampai kadang-kadang lupa bahwa untuk itu tuh dia perlu sumber daya alam yang luar biasa gitu. Nah, karena kalau kita telusuri itu lagi, sebetulnya nggak harus kayak gitu loh. Kita boleh tetap maju, boleh tetap makin tinggi ya peradabannya, tapi tanpa harus mengorbankan bumi dengan segala sumber daya alamnya. Nah, sebabnya yang tadi itu kita review lagi, kita nggak perlu ya kayak setiap reuni bikin kaos, karena setiap satu t-shirt itu udah puluhan liter sebenarnya untuk di pabrik ya, bukannya untuk nyucinya, untuk di pabriknya. Nah, itu semua kalau kita hitung kan kita sebetulnya sudah sangat bisa berhemat. Nggak usah dikit-dikit terbang untuk keperluan rapat, sekarang bisa pakai Zoom ya enggak. Nah, jadi itu semua membuat kita aware. Sebetulnya kita tetap bisa maju, bisa keinginan kita yang mulia itu kita penuhi, tapi dengan cara yang tidak mengorbankan bumi. Nah, dengan itu saya optimis. Jadi pesimis kalau kita tetap hidup seperti yang kita lakukan sekarang. Tapi kalau kita paham bahwa sebetulnya kita bisa mengubah perilaku kita, mengubah attitude kita, mengubah cara kita berpikir, maka saya akan lebih optimis ke arah sana. Karena itu lebih cepat solusinya. Oke. Mungkin aku juga pengen nanya nih ke Kak V soal deadline juga nih, deadline manusia hidup di bumi gitu. Sebenarnya seberapa parah sih kondisi kita tuh sampai banyak orang yang ngeklaim bahwa kita tuh harus segera pindah gitu. Saya harus sepakat dengan Bu Nana sepertinya. Mana yang paling prioritas buat manusia untuk bisa bertahan adalah bagaimana mempertimbangkan hidup kita sendiri di bumi yang sekarang gitu. Nah, kalau misalnya kita dengar nih, ada banyak sekali bahwa bumi harus diselamatkan. Tapi tadi mendengar penjelasannya Bu Nana, sebenarnya yang perlu diselamatkan ternyata manusianya ya Bu ya. Karena bumi itu sudah bisa hidup sejauh ini sampai miliaran tahun. Dan bagaimana bumi itu berdarah-darah atau berubah kondisinya dari yang mungkin awalnya seperti apa, dia akan terus beradaptasi. Tapi manusia enggak. Sebenarnya kalau dari hasil yang disampaikan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change, yaitu kumpulan ilmuwan yang memang
fokus sekali mereview, menganalisis segala bentuk penelitian yang terkait dengan perubahan iklim. Kenaikan suhu bumi yang dibahas di COP26 Glasgow itu kan sebenarnya yang paling maksimal harus bisa kita usahakan bersama supaya bumi bisa menjadi dunia yang layak huni untuk kita semua. Itu kan sekitar 1,5 derajat Celcius. Jangan sampai bahkan lebih dari 2 derajat Celcius, karena sebenarnya ketika suhunya lebih dari itu berarti akan ada banyak sekali dampak yang menyebabkan kita itu nggak bisa bertahan hidup. Walaupun mungkin potensi kita untuk bisa beradaptasi juga masih bisa ya. Sama seperti kita sekarang beradaptasi dengan adanya pandemi gitu. Tapi ketika kenaikan suhu rata-rata bumi itu sudah sampai bahkan misalnya beyond 2 derajat Celcius, nah ini yang mungkin bisa dikatakan potensi musnahnya spesies manusia itu bisa terjadi gitu. Kalau misalnya kita tidak bisa mempertahankan suhu 1,5 derajat Celcius sampai 2 derajat Celcius, itu yang terjadi apa sih? Pertama, kalau mungkin teman-teman familiar dengan beberapa negara yang sudah menghadapi yang namanya suhu panas ekstrim atau gelombang panas. Nah, ketika kenaikan 1 derajat Celcius itu akan sekitar 14% populasi bumi terkena gelombang panas yang parah setidaknya 5 kali sekali dalam 5 tahun. Jadi misalnya nih, kalau dulu kita 10-20 tahun ke belakang, suhu kenaikan yang kita alami kan belum sampai 1,5 derajat Celcius, itu mungkin terjadinya sekitar 10 tahun sekali. Tapi karena adanya kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius, jadi lebih intensif. Kalau misalnya kita bisa membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius, maka kita bisa menolong sekitar 420 juta orang dari dampak gelombang panas. Jadi kurang lebih bisa lebih sedikit lah yang terkena korban gelombang panas. Itu kalau kita bicara gelombang panas. Belum lagi ada dampak-dampak lain, misalnya suhu ekstrim. Ada wilayah yang terkena gelombang panas, ada wilayah yang terkena suhu dingin ekstrim. Tergantung dari posisi geografis dia. Jadi misalnya kalau temperatur rata-rata bumi itu naik 1,5 derajat Celcius, maka di beberapa wilayah di bumi itu akan turun sekitar 4,5 derajat Celcius di malam hari. Kemudian yang juga peringatkan oleh laporan IPCC ini adalah bahwa ketika kita membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius, maka kita juga bisa sedikit mengurangi dampak kekeringan dan resiko terkait ketersediaan air. Kalau suhunya meningkat menjadi 2 derajat Celcius, yang akan terkena dampak lebih banyak lagi, lebih dari sekitar 61 juta orang. Terutama kita yang tinggal di daerah perkotaan yang sebenarnya tergantung sekali pada ketersediaan air bersih. Kalau misalnya ketersediaan air bersih kita tidak bisa dijamin, maka itu juga akan mempengaruhi produktivitas kita. Nah, terutama wilayah-wilayah yang di sekitar pesisir ya. Nah, di Indonesia kita itu negara kepulauan, jadi otomatis kota-kota besar di Indonesia itu berada di pesisir. Otomatis juga orang-orang yang tinggal di wilayah pesisir itu akan paling rentan terhadap ketersediaan air. Karena ada abrasi juga, ada banjirop juga, kemudian ada percampuran dari air laut masuk ke dalam ketersediaan air bersih kita. Jadi ada banyak sekali disrupsi yang harus kita hadapi terkait dengan kenaikan suhu ini. Ada lagi yang juga Indonesia sudah mengalami ya sebenarnya, dan akan lebih sering mengalami kalau terjadi kenaikan suhu rata-rata bumi. Misalnya mungkin teman-teman familiar dengan siklon tropis Roja yang baru terjadi bulan April kemarin 2021 di Nusa Tenggara Timur, di mana harusnya
siklon tropis ini terjadi berapa tahun sekali. Nah, tapi dengan adanya kenaikan suhu rata-rata bumi, akhirnya jadi semakin intensif. Curah hujannya tinggi, kemudian ditumpahkannya lagi ke bumi juga tinggi, ditambah lagi gelombang pasang dan lain-lain. Sehingga kalau misalnya kita tidak bisa beradaptasi terhadap kondisi tersebut, maka otomatis itu juga akan mengakibatkan banyak sekali korban dalam hitungan jutaan jiwa. Jadi kurang lebih kalau misalnya kita bicara berapa tahun lagi manusia bisa bertahan, itu betul sekali saya sepakat dengan Bu Nana, tergantung dari apa yang kita lakukan. Pertama, kita bisa melakukan pencegahan. Kedua, kita bisa melakukan adaptasi. Tapi adaptasi yang dipersiapkan. Misalnya tadi ketika kita bicara soal potensi kenaikan air muka laut, banjirop, dan lain-lain, berarti infrastruktur kota-kota besar yang ada di sekitar pesisir itu harus dipersiapkan supaya seperti di Jepang misalnya, atau seperti di negara yang sifatnya kepulauan sama kayak di Indonesia, perlu ada sea wall misalnya, atau perlu ada pengembangan wilayah-wilayah yang terlindung dari mangrove misalnya, sehingga ketika terjadi banjirop dan lain-lain, kita tidak kehilangan sebanyak seperti ketika kita tidak punya amunisi lah gitu. Kurang lebih seperti itu, Kak Fakih. Berarti ya benar sih, pantas aja kalau si Hawking tuh bahkan sampai setakut itu gitu, bahwa kita nggak bertahan 100 tahun. Tapi ya lagi-lagi itu tergantung sama kita, teman-teman. Jadi ya kalian mau susah liburan ke pantai nanti ombak gede, mau liburan ke atas gunung nanti hujan deras gitu kan, nggak bisa update di Instagram, jadi itu tergantung kalian juga gitu. Oke, mungkin lanjut nih, kalau kita ngomongin bumi baru, gitu. Kita masih bahas soal bumi baru nih, Ibu Nana. Tadi sempat di pemaparannya Ibu Nana ada ketentuan-ketentuan yang membuat sebuah planet itu layak disandingkan dengan bumi atau layak dijadikan kandidat bumi yang baru. Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan lagi gitu. Apa aja sebenarnya persyaratan yang harus dimiliki sebuah planet agar bisa disebut sebagai kembarannya bumi yang layak di bumi? Apa syarat sebuah tempat gitu untuk bisa menjadi layak huni? Sekali lagi, layak huni siapa? Kalau layak huni makhluk yang sederhana seperti bakteri, amuba, itu mereka hidupnya sederhana sekali, nggak perlu banyak. Gitu. Nah, tapi kalau kita sampai kepada makhluk hidup yang kompleks, seperti kita, ordo primata yang lain, gitu ya, mamalia yang lain, itu butuh macam-macam, butuh kondisinya terlindungi, temperaturnya nggak ekstrim, antara panas dingin tuh nggak terlalu ekstrim, perubahan musim juga nggak terlalu lama gitu ya, musim dinginnya 10 bulan, musim yang lainnya cuma sisa 2 bulan, wah itu dia mau makan apa gitu kan. Jadi sebetulnya bukan cuma temperatur sesaat, tetapi temperatur rata-rata per tahun. Nah jadi selain nanti kalau ada air, ada ini itu, tetapi yang orang jarang perhatikan juga mungkin adalah tadi itu bagaimana musim itu terbagi dalam setahun. Ya, jadi cukup waktu untuk nanam, cukup waktu untuk panen, jadi ada makanan. Jadi ketika musim dingin punya makanan gitu toh ya. Nah, kita yang di tropis nih nggak ngerasain itu soalnya. Kita yang di tropis tuh perubahan antara panas dan dingin ekstrim tuh nggak seberapa ya, segitu-segitu aja karena kita ada di negara kepulauan, banyak air, dan air itu membuat suhu itu temperate, nggak ekstrim tuh nggak. Tapi kalau kering sekali seperti di Merkurius begitu, Merkurius emang dekat matahari, tapi jangan dikira Merkurius tuh nggak punya dingin. Bagian yang nggak mengarah ke matahari itu dinginnya minta ampun, karena nggak ada atmosfer yang menjaga, nggak ada air yang membuat suhu itu bisa terjaga dengan baik. Nah, jadi ketika kita pikir mana yang diperlukan atau ya itu adalah makhluk hidup itu perlu sesuatu yang stabil untuk dia bisa develop, untuk dia bisa bertahan. Nah, kalau ada planet misalnya cukup air atau apa, tapi yaitu misalnya dia rotasinya kecepatan atau rotasinya terlalu lambat, nggak tahan juga makhluk hidup. Untuk kita, bumi itu luar biasa.
Karena nggak ada satupun objek di alam semesta ini yang sampai ke detail-detailnya itu punya kembaran. Setiap objek planet di dalam pembentukannya pasti dia mengalami kondisi-kondisi yang unik, yang membuatnya nggak bisa sama dengan yang persis dengan yang lain. Lihat aja, ada 8 planet besar di tata surya, nggak ada satupun nggak ada 2 pun yang mirip, ya kan? Masing-masing si planet besar kayak Jupiter, Saturnus punya banyak sekali bulan. Nggak ada yang mirip. Oke, mungkin ini aku pengen manggil Kak Aji juga nih. Aku pengen nanya gitu. Kan kalau sekarang di Amerika, China, Rusia, bahkan India dan Arab Saudi ya, udah berlomba-lomba nih. Ya meskipun tadi dibilang bahwa bumi tetap tidak akan tergantikan, tapi tetap kita butuh eksplorasi gitu ke luar angkasa gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih, kondisi riset astronominya atau eksplorasi luar angkasanya ini kayak gimana sih Kak Aji? Oke, thank you Fakih pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih juga tadi untuk Bu Nana dan juga Kak Fei, sharingnya sangat-sangat inspirasional. Tentunya sebagai background saya nih di bidang space engineering, untuk melihat bagaimana teknologi itu berkembang untuk eksplorasi dan adanya kemungkinan untuk hidup di planet di selain bumi, itu sesuatu yang sangat menarik, sangat seru, apalagi sebagai engineer gitu ya, teknologi yang sangat canggih. Tapi sebenarnya saya sendiri sebenarnya lebih kepada melihat bumi juga. Bumi ini sangat banyak masalah yang bisa kita selesaikan, harus kita selesaikan juga, dan itu sebenarnya bisa menggunakan teknologi antariksa juga. Contohnya ada satu teknologi yang dipakai di dokter gigi itu ditemukannya justru kalau nggak salah itu berkaitan dengan sistem pompanya, itu dipakai di International Space Station. Jadi itu banyak sekali memang hal-hal yang sifatnya tadi keluar angkasa ya, nggak taunya malah kepake di kita, karena memang kebutuhan di luar angkasa itu sangat-sangat ekstrim gitu, harus bisa tahan radiasi, harus bisa tahan vakum, harus bisa tahan panas dingin gitu kan. Jadi banyak yang akhirnya kepake juga di bumi gitu. Nah, kalau tadi pertanyaan Mas Fakih, Indonesia, ya saya sendiri tidak bisa mewakili lembaga penerbangan dan antariksa kita tentunya, walaupun saya punya banyak teman yang maksudnya saya bangga saya bisa punya cukup banyak teman dari 8 BRIN sekarang, tapi setahu saya kita memang sudah mulai ada perkembangannya. Selain itu perkembangan teknologi roket juga menurut saya ada perkembangan yang cukup baik, di mana apalagi belakangan secara industri internasional memang teknologi roket ini semakin populer. Nah, maka dari itu Indonesia pun juga sebenarnya menjadi momen yang sangat tepat gitu, ketika misalnya kemarin pernah ada berita mengenai bisa nggak sih SpaceX investasi di tempat peluncuran roket di Biak gitu. Kan sebenarnya situs peluncuran roket itu udah dari sejak dulu dianalisa bahwa itu tempat yang cocok gitu. Oke, mungkin ini satu pertanyaan tambahan nih buat Kak Aji ya. Aku penasaran gitu kan tadi siapa Ibu Nana dan Kak V gitu ya, melihat bahwa eksplorasi luar angkasa itu memang penting, maksudnya kita tetap perlu melakukan itu, tetapi kita tetap nggak bisa meninggalkan bumi gitu kan. Ya gimana kita udah berevolusi dalam waktu yang sangat amat lama untuk memang bisa hidup di bumi gitu kan. Nah, ada nggak sih fungsi lain gitu eksplorasi luar angkasa gitu selain kayak mencari tempat tinggal, misal kayak ini yang pernah aku dengar aja ya, kayak misal kita menambang meteorit gitu atau yang lain gitu, bisa nggak sih? Ya, kalau saya sendiri memang tidak pernah maksudnya riset secara langsung di situ gitu untuk penambangan asteroid, tapi memang betul ada, dan juga ada riset-riset di mana kita
bukan hanya menambang metal gitu ya, tapi juga air gitu dari situ, karena air ini bisa digunakan untuk menjadi bahan bakar bilangnya thruster atau ya roket tapi bukan roket yang dibakar seperti itu, tapi menggunakan teknologi thruster, di mana itu bisa digunakan lagi untuk misalkan kita mau ke Mars gitu kan. Kan sekarang salah satu kenapa mau dibikin base camp di bulan itu juga salah satu mungkin menjadi base camp untuk ke Mars gitu kan. Selain itu juga kalau yang saya tahu sih, jadi istilahnya itu namanya in situ resource utilization atau ISRU, itu juga dipakai. Jadi kebetulan kemarin ini saya di kampus juga sempat ikutan riset dengan teman saya yang memang terafiliasi dengan Jet Propulsion Lab atau JPL, itu meriset untuk memproduksi oksigen di Mars gitu, karena untuk misalkan manusia ke sana tentunya perlu oksigen, tapi untungnya memang di Mars itu sudah sangat banyak karbon dioksida, dan kita sudah punya teknologi yang sangat lumrah sebenarnya untuk mengelektrolisis karbon dioksida menjadi oksigen gitu. Kalau ngomongin soal bumi gitu ya, ini kan sebenarnya permasalahan yang salah satu permasalahan inti kenapa bumi kita itu bisa sedang krisis gitu ya, krisis iklim gitu sekarang, itu adalah karena pemanfaatan energi yang mungkin bisa dibilang masih kotor gitu. Jadi kita masih banyak memanfaatkan sumber energi dari fosil, minyak bumi, terus juga batu bara dan lain-lain untuk sebagai sumber energi utama kita gitu. Nah, kalau ngomongin energi terbarukan nih, apalagi dengan teknologi yang semakin maju gitu ya. Tadi Kak Aji juga sempat mention banyak hal gitu, soal energi, soal mengkonvert karbon dioksida jadi oksigen gitu. Sebenarnya seberapa cepat kita bisa beralih dari energi fosil ke energi terbarukan gitu, atau bahkan mungkin seberapa cepat kita bisa memperbanyak lagi nih oksigen di bumi gitu. Mungkin Kak Aji bisa jawab. Oke. Mudah-mudahan bisa berkontribusi di pertanyaan ini. Jadi kalau menurut saya sebenarnya sumber daya energi di bumi itu sangat banyak ya. Nah kebetulan saya pernah iseng juga ambil kelas renewable energy di kampus gitu. Tapi setelah jadi ada ya solar, terus di Indonesia juga kemarin sempat kebetulan lihat pidatonya Pak Jokowi mengenai renewable energy gitu kan, kalau nggak salah ke mana ya waktu itu, petinggi BUMN kalau nggak salah, Pertamina dan PLN. Beliau bilang ya nih saat ada sungai yang di Kalimantan aja, satu sungai aja itu sudah menghasilkan berapa puluh ribu megawatt kalau nggak salah, dan sedangkan kita Indonesia punya banyak sungai gitu. Hidro power kita masih sangat-sangat terbatas, sangat-sangat ya jarang didengar kan. Terus juga masih ada lagi geothermal. Sedangkan kita lihat negara-negara sesama negara tropis saja seperti Brazil gitu, mereka itu kalau nggak salah 70% loh itu dari hydropower. Jadi justru yang banyaknya tuh mereka dari hydropower. Kita masih belum memanfaatkan tuh, bisa dibilang lah belum memanfaatkan itu hampir ya sama sekali gitu kan. Nah kalau dari Cafe sendiri gimana nih Cafe-nya? Apakah kita udah siap nih sama renewable energy? Apakah kita masih ketergantungan dengan energi kotor, sumber energi fosil? Oke, tadi menarik ya yang disampaikan oleh Kak Aji. Jadi betul sekali ya Kak, dalam 20 tahun terakhir ini perkembangan energi terbarukan itu pesat sekali ya, terutama dari sisi teknologi. Jadi kalau di seluruh dunia itu antara tahun 2020 sampai dengan antara tahun 2000 sampai 2020 ya, sepanjang rentang 2 dekade ini, kapasitas pembangkit listrik terbarukan di seluruh dunia itu meningkat 3,7 kali lipat. Jadi bisa dibayangkan dari yang awalnya
terhitung sekitar 750-an gigawatt berkembang menjadi 2.799, jadi sekitar 2.800 gigawatt. Nah, perkembangan pesat terutama di dekade terakhir atau di 10 tahun terakhir itu karena disebabkan oleh, tadi sempat disebutkan oleh Haji, perkembangan luar biasa di pembangkit listrik tenaga surya dan juga pembangkit listrik tenaga bayu. Jadi memang kalau di Indonesia hydro itu masuk ke dalam salah satu target, tapi kalau dari sisi potensi yang paling banyak dikembangkan saat ini yang cukup masif adalah PLTS dan PLTB. Terutama potensi suryanya saja itu mencapai 20.000 gigawatt. Itu kalau menurut laporannya rekan kami dari organisasi bernama IESR, Institute for Essential Services Reform. Bisa dibayangkan 20.000 gigawatt itu kalau misalnya bisa dibangun semua, pasti kita bisa rely on 100% on renewable energy. Dan kalau menurut laporannya mereka itu Indonesia bisa secara teknis dan ekonomis itu artinya bisa dideploy ya, seluruh masyarakat Indonesia bisa pakai. Itu bahkan juga bisa membantu kita mencapai bebas emisi di sektor ketenaga listrikan saja pada tahun 2045. Jauh lebih cepat dibanding sektor transportasi dan industri. Jadi kalau buat informasi ke teman-teman, di sektor energi itu ada subsektor lagi. Ada subsektor ketenaga listrikan, ada subsektor transportasi, ada subsektor industri. Jadi kalau misalnya teknologi luar biasa yang sekarang berkembang dari kendaraan listriknya Tesla, kemudian roket dan lain-lain, gimana caranya bisa kita nikmati itu kalau misalnya ada beberapa kondisi yang bisa kita penuhi. Satu, untuk menjadi sebuah perubahan yang sistemis kita perlu terobosan di sisi kebijakan. Terus kalau kita ingin agar teknologi itu tidak hanya menjadi teknologi yang futuristik, tidak bisa dijangkau, kemudian akhirnya bisa kita pakai nih di rumah, itu dia harus ada terobosan dari sisi teknologi supaya teknologinya bisa tepat guna, bisa memenuhi potensi lokal, bisa masuk dalam skala yang lebih kecil dan bisa dideploy ke seluruh Indonesia. Harus ada terobosannya seperti itu. Kemudian terobosan lain yang juga harus dipenuhi kalau kita mau supaya teknologi itu bisa dipergunakan secara masif adalah terobosan dari sisi pendanaan. Nah, ini juga yang tadi juga disebutkan oleh Kak Aji bahwa gimana caranya presiden itu salah satunya, misalnya dengan kunjungan ke berbagai negara, bilateral meeting setelah COP26, tujuannya adalah salah satunya mendapatkan investasi agar teknologi energi terbarukan kita itu bisa diproduksi secara masif dan bisa deploy kemana-mana, tidak hanya untuk ketenaga listrikan tapi juga untuk mendukung misalnya sektor transportasi, kendaraan publik berbasis listrik, kemudian juga industri yang skala besar tapi juga bisa 100% energi terbarukan. Nah, itu perlu investasi luar biasa. Jadi perlu ada terobosan di pendanaan. Jadi kurang lebih seperti itu sih Kak. Kalau gimana caranya kita bisa mencapai ke sana ya gitu. Dan mungkin nggak sih 100%, mungkin bahkan risetnya mengatakan 2045 kita sudah bisa 100% energi terbarukan. Oke. Cukup optimis, 2045 pas banget 100 kemerdekaan Indonesia gitu ya. Nah, mungkin kalau ngomongin soal ini ya, soal implementasi atau kayak realisasinya, kita juga perlu tindakan-tindakan kecil gitu dari kita, dari rakyat gitu, dari masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan sebenarnya, Kak? Dari sekarang? Yang sebenarnya paling mudah ya, sebenarnya paling mudah yang bisa skala masif gitu, yang skala besar adalah kita bisa loh mencari tahu tentang apa itu pemanasan global dan perubahan iklim. Karena kalau dari berbagai riset yang ada di level internasional, mungkin teman-teman familiar dengan surveinya YouGov ya, itu agak mengganggu sih sebenarnya, bahwa ternyata masih ada 18% orang Indonesia yang percaya bahwa iklim berubah tapi ini kayaknya nggak ada hubungannya deh sama apa yang dilakukan oleh manusia gitu. Dan ada lagi survei yang terbaru yang juga mirip seperti itu, sama-sama dari YouGov juga.
Nah, pasti juga teman-teman terpapar dengan survei semacam itu ya. Nah, sebenarnya mengetahui informasi seperti ini, sekarang kita mengalami yang namanya pandemi, kita juga akhirnya jadi ada keinginan untuk terpapar informasi lebih lanjut. Mungkin teman-teman familiar dengan agenda pemulihan ekonomi hijau atau green economic recovery, atau yang teman-teman juga suka sampaikan adalah istilahnya green economy. Jadi bahwa sebenarnya rakyat kayak kita itu bisa berkontribusi dalam membangun atau mengarahkan ekonomi Indonesia loh, percaya atau tidak percaya. Caranya salah satunya adalah kita bisa mencari tahu lebih banyak tentang seperti apa sih pekerjaan masa depan kalau kita masih pelajar misalnya. Kita bisa mencari tahu lebih banyak pekerjaan masa depan yang selain memberikan masa depan penghasilan yang layak, tapi juga berkontribusi pada upaya perlindungan alam misalnya. Nah, itu akan ada banyak pekerjaan yang membuka peluang kita terjun ke jenis pekerjaan yang namanya green jobs. Cari tahu lebih banyak soal itu bisa. Kemudian apakah itu kita bisa terjun ke perusahaan yang memang sudah memiliki prinsip sustainability atau keberlanjutan, atau bahkan kita bisa ikut serta dalam gelombang teman-teman yang sekarang banyak sekali mempelajari soal bagaimana membangun startup. Karena bahkan nih ya, prediksi terakhir dari sebuah media massa, itu juga dibahas di banyak media massa lain, the next unicorn-nya Indonesia itu bergerak di isu climate and energy. Kita mulai dari sekarang nih, career pathway kita menuju ke pekerjaan seperti ini. Itu satu. Kedua, mungkin teman-teman juga familiar dengan berbagai gaya hidup hijau yang sudah banyak sekali diangkat oleh berbagai komunitas ya. Ada komunitas yang mengkampanyekan diet kantong plastik, ada komunitas yang mengkampanyekan jaga hutan, ada komunitas yang mengangkat soal isu jadi pejalan kaki, naik sepeda, dan lain-lain, yang intinya adalah mengkampanyekan gaya hidup yang rendah emisi. Itu juga bisa jadi bagian dari kontribusi kita sebagai rakyat biasa. Menurut aku itu sih, Kak. Plus jangan lupa untuk gayanya anak muda sekarang kan sebenarnya adalah kolaborasi ya. Karena dengan kolaborasi kita kita bisa sebenarnya melakukan hal-hal yang kita tadinya berpikir itu adalah impossible menjadi lebih possible. Oke, wow, ternyata sebenarnya banyak ya yang bisa kita lakukan gitu. Dan kalau ngomongin soal green jobs, mungkin kita akan bahas lebih dalam nanti gitu. Cuman mungkin aku akan tanya ke Kak Aji lagi nih. Jadi salah satu sektor yang penting gitu di kehidupan manusia gitu ya, yang jadi yang berevolusi juga selama ribuan tahun gitu dalam kebudayaan manusia itu soal transportasi nih, Kak Aji. Nah, Kak Aji ini kan join di program Hyperloop ya, dan menurut aku pribadi Hyperloop itu menurut aku kayak sesuatu yang wah banget gitu, kayak wah ini nih kendaraan masa depan banget nih gitu. Selain ramah lingkungan gitu ya, karena energinya digadang-gadang akan jadi energi yang sangat amat bersih, lalu bisa memberikan kecepatan gitu yang bahkan lebih cepat dari kendaraan-kendaraan publik yang ada sekarang gitu. Jadi kayak aku kepikiran Hyperloop nih itu kayak keren banget gitu. Tapi sebenarnya udah seberapa jauh sih update soal Hyperloop ini, dan seberapa cepat kita bisa menikmati Hyperloop ini? Apakah dalam 5 tahun ke depan atau bahkan kayak tahun depan kita udah bisa nikmatin mungkin? Gimana Kak Haji? Ya, mungkin kalau yang belum mungkin belum familiar dengan Hyperloop, jadi memang konsep Hyperloop itu pertama kali digadangkan oleh Elon Musk dan rekannya juga sekitar 10 tahun yang lalu kalau nggak salah, atau kurang dari itu, mengenai gimana caranya kita membawa kecepatan pesawat ke daratan gitu. Jadi makanya terciptalah konsep Hyperloop, di mana kita meluncurkan kereta itu di dalam terowongan yang vakum sehingga kita bisa mengeliminasi gesekan udara, dan juga kita mengangkat keretanya sehingga mengangkat dengan cara melayang ya, supaya mengeliminasi gesekan dengan
daratan juga seperti itu. Maka setelah dihitung-hitung, dianalisa, sangat mungkin membawa kereta itu melebihi kecepatan pesawat di dalam terowongan tersebut. Jadi kalau kereta bullet train tuh yang di Jepang dan di Cina itu biasanya 300 km per jam atau 350 km per jam. Kecepatan Hyperloop ini ditargetkan mencapai 1000 km per jam gitu. Jadi bisa hampir 3 kali lipat lebih cepat daripada bullet train. Nah, memang sebenarnya itu menurut saya konsep yang sangat baik karena kita bisa mungkin dari segi kenyamanan dulu ya. Dari segi kenyamanan tentunya sangat baik. Sekarang kalau misalkan dari Jakarta ke Bandung misalnya, mungkin kalau naik mobil tadi misalkan 2 jam gitu. Ya mungkin ini bisa dengan Hyperloop misalnya 15 menit gitu. Nah itu sangat-sangat nyaman ya. Tapi lagi-lagi ketika kita ngomong mungkin sebelum sana, kalau dari segi development teknologinya sekarang itu yang paling cepat adalah ada perusahaan namanya Virgin Hyperloop. Jadi memang mereka diinvestasi oleh Virgin dan programnya itu sudah setahu saya yang terakhir sedang akan uji coba lah di salah satu rute di Amerika gitu. Waktu itu sudah ada sempat berita tertarik di UAE, Uni Emirat Arab, dan juga di India. Cuma saya kurang tahu apakah itu masih menjadi interest dari mereka atau enggak. Memang tidak banyak ya yang sebenarnya menginvestasi di teknologi Hyperloop ini karena Elon Musk sendiri sudah beralih sebetulnya dari teknologi Hyperloop tersebut. Jadi Elon Musk sendiri dia mengadakan kompetisi Hyperloop yang dimana kebetulan kampus saya di MIT juga ikut kompetisinya. Itu memang untuk menguji coba ide tersebut, apakah itu sesuatu yang worth it gitu ya untuk dipursue oleh SpaceX misalnya atau mungkin oleh perusahaan lain. Tapi kami sih melihat bahwa Elon Musk lebih mencari solusi yang realistis di waktu yang sangat lebih dekat lagi. Kalau menurut saya sih teknologi Hyperloop si Virgin Hyperloop tadi bisa dalam 5 tahun ini asalkan mendapat izin ya dari rute yang di Amerika itu pasti bisa karena memang sudah diuji coba. Mereka mencapai tidak sampai 1000 sih, tapi seingat saya lebih dari 400 atau 500 km per jam. Itu sudah dibuktikan karena mereka punya test track-nya di padang gurun di Amerika gitu. Nah, tapi dari Elon Musk sendiri juga kan kalau mungkin kita ikutin, Elon Musk punya perusahaan The Boring Company, yaitu yang membuat terowongan-terowongan di bawah tanah, dan terowongannya itu sebenarnya dia bangun bukan untuk Hyperloop, tapi lebih untuk kendaraan listrik, jadi mobil listrik, yang memang mobil listrik, tahap berikutnya mobil listrik adalah autonomous car kan, jadi mobil listrik itu udah bisa membawa sendiri, yang dimana sebenarnya mungkin belum tentu kita butuh tadi 1000 km per jam. Kalau misalkan harga tiketnya misalkan 10 juta gitu, ya, apakah iya orang akan mau gitu misalnya? Ataukah orang akan mau lebih baik, tiketnya 100.000, 200.000, tapi 300 km per jam aja gitu kan. Jadi menurut saya sih itu menjadi ya lebih realistis gitu ya. Dan sebenarnya kalau dari segi energi sendiri sebenarnya ya untuk membuat terowongan itu menjadi vakum itu membutuhkan energi yang sangat besar. Jadi kalau dibilang bersih ya menurut saya sih belum tentu juga. Tergantung realisasinya nanti seperti apa. Oke, jadi lagi-lagi ini soal kebutuhan juga dan kemampuan apakah nantinya orang mampu gitu. Apakah ini bisa di-reach untuk kalangan biasa gitu sehingga jadi kendaraan umum. Karena kalau sifatnya elit juga yang kayak tadi misal kata Kaji ongkosnya sekali jalan 10 juta
Iya, kalau yang bisa nikmatin sedikit orang juga kan nggak efektif juga ya. Nggak Iya, nggak betul. dampak yang besar gitu. Oke. Nah, mungkin kalau ngomongin soal perkembangan teknologi nih Kak Aji, pasti kan kita butuh dana ya, dana riset khususnya gitu, yang tentu aja besar gitu. Apalagi kayak misal Hyperloop ini kan bahkan sampai dibikin sayembara gitu, nyari sumber pendanaan yang juga tentu aja nggak sedikit gitu ya. Nah, kalau misal kita ngomongin soal riset gitu, untuk mencari alternatif energi, mencari alternatif kendaraan yang lebih ramah lingkungan gitu, worth nggak sih sama apa yang nantinya dihasilkan gitu. Misal kayak tadi ngomongin soal Hyperloop, gitu. Apakah dana sekian miliar dolar gitu ya misal, apakah itu worth sama hasilnya, atau menurut Kak Aji sendiri sekarang tuh kayak misal, oh ya udah kayak misal Elon Musk sendiri kan akhirnya sekarang beralih nih kayak ya udah disampingin dulu lah gitu. Ini kayaknya masih belum efektif nih gitu. Ya, jadi sebenarnya sih saya melihat sebenarnya di dunia ini banyak sekali uang gitu yang memang seharusnya bisa lebih efisien gitu dioptimalisasi pemanfaatannya, karena kita kan memang menganut kompetisi ya, karena kayak misalkan biasa perusahaan bikin produk, yang perusahaan lain lagi bikin produk lagi, lalu yang menang ya yang dapat gitu marketnya seperti itu. Tapi nanti yang menang lalu yang kalah apa? Berarti investasi yang tadi sudah sampai akhirnya dia kalah itu kebuang dong sebenarnya, ya kan? Nah, memang ya kalau di satu sisi sistem kompetisi ya terbuka itu sesuatu yang baik supaya inovasi menjadi lebih baik gitu, tapi at the same time seharusnya menurut saya kalau memang ada di hal yang dimana bisa dikerjasamakan, mungkin lebih baik ya kerjasama sehingga uangnya itu tidak dibuang sia-sia. Karena saya bisa melihat di industri saya sendiri di satelit ini ada beberapa startup ya di luar negeri yang sudah mengumpulkan puluhan juta dolar gitu, lalu idenya dia buang aja udah gitu, karena sudah dicoba lalu kayaknya oke kalah nih gitu, nggak mungkin, ya udah gitu. Jadi menurut saya agak cukup sayang sebenarnya untuk ya, karena uang yang banyak itu juga sebenarnya bisa dipakai untuk tadi mungkin riset yang lebih lebih strategis misalnya. Ya mungkin menurut saya sih sulit ya mencari solusi untuk masalah itu, tapi saya juga percaya bahwa investasi di teknologi itu ya memang kayaknya tidak ada jalan lain selain ya kita memang harus hati-hati gitu ketika kita memilih investasi, memilih teknologi apa yang perlu di riset ataupun dikembangkan, itu harus yang memberi manfaat jelas gitu. Dan menurut saya itu sesuatu yang baik sih kalau misalkan dari awal gitu ya, apapun teknologi itu selalu kita kedepankan manfaat ekonomi dan manfaat lingkungannya gitu. Jadi baru kita bisa lebih serius lagi nih mengeluarkan dana makin banyak untuk teknologi tersebut. I see. Berarti ini sebenarnya sama ya, hampir sama kayak yang dibilang Kak V tadi, bahwa kalau bisa era sekarang itu kita lebih banyak kolaborasi daripada kompetisi ya Kak Ji ya, biar tadi duitnya nggak kebuang sia-sia buat kayak udah riset panjang akhirnya nggak ada implementasinya, jadi sayang aja gitu, padahal bisa dimanfaatkan di sektor lain gitu. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik juga nih belajar soal satellite engineering nih kayak Kak Aji gitu ya. Nanti bisa tanya-tanya juga ke Kak Aji mungkin. Bisa jadi nanti kita undang lagi Kak Aji gitu buat diskusi yang lain gitu. Nah, tapi mungkin bisa ya ditulis di kolom komentar soal tanggapan teman-teman sekalian. Kira-kira teknologi apa yang bisa nih kita manfaatkan buat menjaga bumi gitu biar lebih sustain lagi gitu. Apalagi kita kan misi utama kita tuh sebenarnya seperti yang di awal tadi udah disebutin sama Ibu Nana, bahwa meskipun kita melakukan eksplorasi ke luar angkasa, meskipun kita melakukan eksplorasi teknologi yang mungkin bisa dimanfaatkan juga nih di luar angkasa gitu ya, kita tetap harus fokus sama ya rumah kita gitu, bumi gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa tulis ya di kolom komentar gitu. Kira-kira teknologi apa atau inovasi apa yang bisa dikembangkan untuk memajukan atau untuk memperbanyak lagi sustainable energy di
bumi gitu. Oke, ini barusan udah ngomongin hal yang udah ini ya berbau teknologi gitu, mulai dari satelit, teknologi transportasi, teknologi apa namanya soal-soal sumber energi gitu ya, pemanfaatan sumber energi gitu. Nah, kita akan ngomongin soal ini lagi sekarang. Pertanyaan dasarnya lagi, balik lagi nih ke awal gitu. Kalau tadi Kak Aji sempat ngomongin soal ekonomi gitu, bahwa ekonomi itu ya yang menggerakkan apa kehidupan kita tuh salah satunya ya ekonomi gitu ya. Target target utama dari semua negara itu kemungkinan ya kemajuan ekonomi, bisa mensejahterakan rakyatnya gitu. Nah, sayangnya masih banyak banget orang yang melihat bahwa untuk bisa menuju ke kemajuan ekonomi gitu ya atau kesejahteraan tuh kita harus mengorbankan lingkungan gitu. Masih banyak banget orang yang menganggap bahwa ya kita mengeksploitasi bumi ini kan tujuannya juga biar kita untung gitu. Nah, mungkin aku pengen undang juga nih tadi ya pembicara-pembicara kita ada Kafe, ada Kak Aji dan Ibu Nana gitu. Gimana nih tanggapannya? Apakah kita memang seperlu itu untuk mengeksplorasi demi memenuhi kebutuhan ekonomi kita gitu ya, apalagi manusia sekarang tambah banyak, atau sebaiknya kita mencari istilahnya mungkin tadi kalau yang dibilang Kafe tuh green jobs gitu atau green sector gitu untuk kemajuan ekonomi kita, dan apa sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu. Apa yang sebenarnya bisa memajukan ekonomi sekaligus melindungi bumi. Mungkin dari siapa dulu nih? Ibu Nana dulu mungkin ya. Wah, pertanyaan yang susah tuh. Saya sebelumnya terima kasih Kafe, Mas Haji untuk sharingnya yang benar-benar eye opening begitu. Tadi mendengarkan Kafe misalnya ya, kita nggak bisa menutup mata bahwa ada kesenjangan yang besar sekali. Kita bicara ekonomi kah, kita bicara pemanfaatan teknologi kah, kita bicara tentang pemahaman situasi kah, ada gap yang besar sekali. Nah, sayangnya gap yang besar sekali itu bukan hanya pada tadi itu, tetapi juga pada dampaknya. Umpamanya, ya kita nggak bisa pungkiri ya, salah satu ilustrasi aja, Jakarta is sinking. Itu bahkan beberapa tahun yang lalu muncul di koran nggak kurang dari New York Times gitu kan. Jadi beberapa inci per tahun itu naik ke permukaan air laut masuk ke Jakarta. Siapa yang kena sebetulnya? Ya, teman-teman yang tinggal di pesisir kan. Mereka yang nelayan yang hidupnya setengah mati sebetulnya gitu. Dan unfortunately cuma bisa ngerjain itu profesinya. Gak punya pilihan yang lain selama ini. Artinya itu juga jadi kesenjangan adalah kesenjangan mengakses atau punya opsi. Saya nggak bisa makan ini, saya makan yang lain ya. Saya nggak bisa naik kapal terbang, ya wes saya naik apa gitu. Tapi ada yang nggak punya opsi. Nah, itu sebabnya salah satu yang saya pikir perlu diupayakan adalah memperkecil gap itu. Di semua sektor tadi, pemahaman, pemanfaatan teknologi, ekonomi, begitu ya. Semuanya nggak terpisah sebetulnya. Karena apa? Karena menurut saya dengan begitu, nomor satu, mereka percaya trust science dengan lebih baik, sehingga science ini yang kemudian mendrive ya. Tadi angka-angka yang disebutkan oleh Kafe itu dari mana datangnya? It's a lot of scientific work gitu kan. Oke, misalnya apa yang tadi misalnya seperti Hyperloop atau apa, itu mungkin kalangan tertentu yang bisa memanfaatkan. Tapi mesti sediakan juga, mesti invest juga untuk yang ada di lower or middle economic classes segitu. Jadi nggak ada yang merasa tertinggal. Begitu nggak ada yang merasa tertinggal, saya pikir cita-cita yang lebih jauh bisa kita peroleh. Di mana in the meantime kita berusaha juga tadi yang menjaga bumi, menjaga segala macam yang menjadi resource hidup kita itu bisa dilakukan. Jadi seperti itu juga tentang green energy. Konsekuensinya nggak di kita aja, konsekuensinya di semua. Tapi banyak sekali dari konsekuensi itu dirasakan oleh masyarakat banyak, di mana sebetulnya pelaksanaannya adalah orang-orang yang sedikit tadi. Jadi kalau gapnya diperkecil, saya berharap sekali ada beberapa isu yang bisa dibereskan. Ya menuju beres. Mungkin begitu, maaf jawabannya panjang sekali. Keren sih. Ini menggugah sekali ya jawaban dari Ibu Nana gitu. Jadi memang karena kita sendiri juga masih menghadapi banyak masalah sehingga mungkin tidak bisa secepat negara-negara lain ya Bu ya.
tapi tetap kita harus step by step gitu, harus tetap mau melangkah gitu, meskipun sedikit-sedikit, yang penting kita mau berbenah gitu. Karena ya itu tadi yang kita pertaruhkan adalah kehidupan kita semua sebagai manusia di bumi gitu. Oke, mungkin lanjut nih, aku tadi penasaran soal green jobs gitu yang sempat disinggung nih sama Kak V. Mungkin bisa dijelasin nih Kak, kayak ini kan berarti soal ini ya, prospek ke depan gitu, bahwa ada satu jenis pekerjaan yang memang potensial buat di apa ya, di apply sama anak-anak muda, dilaksanakan sama anak-anak muda biar ada keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan gitu. Silakan Kak V. Kalau kita bisa bilang bahwa revolusi industri adalah salah satunya menyebabkan sekarang terjadinya pemanasan global, kita kan nggak mungkin ya tidak bekerja. Maka kita bisa memilih jenis pekerjaan apa nih yang kontribusinya paling sedikit terhadap kerusakan alam. Itulah sebabnya sekarang ada gelombang yang namanya green jobs. Naik lagi sejak ada report dari ILO tahun 2007. Isu itu tidak terlalu naik, tapi sekarang setelah ada pandemi, kemudian ada yang namanya Green Economic Recovery, bagaimana membuat kita semua menjadi lebih punya daya tahan terhadap satu penyakit sekarang, kemudian nanti ke depannya diharapkan kita bisa punya daya tahan terhadap ketika terjadi dampak perubahan iklim, maka opsi green jobs ini bisa jadi salah satu daya ungkit juga untuk membuat ekonomi kita jadi bisa lebih hijau. Jadi ada dua konsep itu sebenarnya yang disampaikan oleh sekarang ini paling banyak oleh PBB ya. Bagaimana membuat kita lebih resilient terhadap pandemi dan juga dampak perubahan iklim adalah greening the economy and creating jobs. Creating jobs seperti apa? Creating jobs yang mendukung sektor-sektor penting pembangunan yang sekarang banyak sekali lebih menghasilkan emisi. Contohnya sektor lahan yang basisnya misalnya hutan, perkebunan, pertanian. Kemudian juga ada sektor energi tadi, ketenaga listrikan, transportasi, industri. Kemudian ada juga sektor limbah, yang mana sekarang juga sudah ada upaya supaya kita lebih bergerak ke circular ekonomi. Kemudian ada juga sektor industri yang bagian dari yang membuat sektor-sektor ini menjadi bergerak lebih masif, dan juga terakhir adalah transportasi, dan di mana transportasi itu salah satu penyumbang yang cukup besar dari emisi di sektor energi. Jadi 5 sektor penting dalam pembangunan ini adalah sebenarnya ladang buat teman-teman kita nih sekarang yang masih belajar misalnya di sekolah, mencari tahu lebih banyak apa sih pekerjaan yang kira-kira di sektor-sektor ini yang ternyata ke depannya adalah peluang supaya kita bisa satu, mendapatkan kehidupan yang lebih baik, memungkinkan kita punya penghasilan yang layak, dan juga ada kesempatan untuk opsi lebih banyak meningkatkan pengetahuan lebih tinggi atau pendidikan lebih tinggi, pekerjaan yang layak, dan seterusnya. Seperti apa sih gambarannya green jobs? Sebenarnya kalau dari yang diteliti oleh Koaksi Indonesia masih berkisar soal sektor energi terbarukan. Tapi sebenarnya tadi pagi kebetulan saya juga ada sesi dengan Kementerian SDM, bahwa kalau kita mau mengembangkan industri energi terbarukan, kita perlu juga peranan dari teman-teman yang misalnya bergerak di hukum, teman-teman yang bergerak di kemudian ketenaga kerjaan, teman-teman yang bergerak di soft skill bahkan, karena komunikasi itu penting misalnya salah satunya. Dan ada banyak lagi keterampilan atau industri di luar sana yang di luar dari energi terbarukan yang perlu mendukung bagaimana caranya supaya energi terbarukan ini bisa dideploy ke seluruh Indonesia. Jadi memang ternyata green jobs itu kalau tadinya banyak dibahasnya erat kaitannya dengan energi terbarukan, sebenarnya tidak juga. Karena misalnya jadi arsitek bisa termasuk green jobs nggak? Oh bisa, karena ternyata sekarang banyak sekali tren yang bergerak ke arah green building misalnya.
Kemudian ada lagi yang nanya, Kak kalau misalnya kita ini jadi YouTuber, itu termasuk green jobs nggak? Oh bisa aja, ketika misalnya porsi dari apapun yang kita lakukan itu sebenarnya berupaya untuk kita pastikan ya, berupaya untuk salah satunya menjaga alam, misalnya kontennya kah atau sebagian dari apa yang dihasilkan itu dikontribusikan kembali ke masyarakat, misalnya seperti itu. Jadi indikatornya cuma 2 sebenarnya green jobs itu. Satu, dia harus memenuhi kehidupan kita secara layak atau sejahtera ya dalam arti kata. Kemudian satu lagi adalah bagaimana kita memastikan bahwa pekerjaan kita itu tidak memberikan dampak lingkungan yang buruk gitu kepada sekitar kita. Jadi hanya itu sebenarnya indikatornya. Jadi any kinds of job bisa termasuk ke dalam green jobs, tidak hanya pekerjaan-pekerjaan yang di sektor-sektor penting pembangunan tadi, tapi juga semua sektor pada dasarnya bisa bergerak ke sektor green jobs. Kira-kira seperti itu Kak gampangnya. Oke, berarti aku nih termasuk ini dong ya, orang yang udah masuk ke ranah green jobs gitu ya. Kan bikin konten gitu soal lingkungan, soal ijo-ijo gitu. Bisa Kak. Oke. Mungkin juga teman-teman di sini bisa mulai ini ya, dipikirin nih, misal kayak proyeksi ke depannya punya cita-cita apa, dipikirin juga kira-kira apakah ini udah sesuai dengan prinsip green tadi gitu. Nah, mungkin kalau misal teman-teman pengen ikut berkontribusi ya dari sekarang dipikirin nih, oh cita-cita aku ternyata bisa ya dikaitin sama sustainability-nya lingkungan gitu. Gitu ya. Oke, mungkin ini sebenarnya diskusinya bakal seru banget kalau kita lanjutin, tapi sayang sekali kita punya batas waktu. Jadi nggak terasa juga kita udah ada di akhir sesi diskusi, dan sekali lagi terima kasih banyak buat para pembicara. Tapi mungkin sebelum kita akhiri gitu ya, kita lihat di kolom komentar juga udah rame banget nih komen-komen dari teman-teman. Sebelum kita akhiri mungkin juga bisa kasih closing statement nih ke teman-teman yang nonton Antero hari ini. Mungkin dimulai dari Kak Aji dulu deh. Oke, thank you, terima. Menarik banget tadi Kak Faye tentang green jobs-nya. Aku juga pengen menambahkan yang aku tahu tentang di dunia perikanan. Jadi itu menarik sekali gimana kalau sekarang itu memang sudah jualan ikan yang lebih sustainable itu harganya bisa lebih mahal gitu. Jadi dan itu jadi kalau di Eropa atau mungkin yang di Eropa terutama yang saya tahu, kalau tuna kita ditangkap dengan ada laporan yang jelas lokasi penangkapannya di mana, apalagi di Indonesia itu sebenarnya penangkapan ikan tunanya menarik sebenarnya, menggunakan alat pancing satu-satu gitu. Jadi biasanya jadi ya yang itu sebenarnya menjadi nilai plus, dimana kalau kita pernah nonton film Netflix dokumenter yang Seaspiracy itu kan salah satu faktor kotornya industri perikanan karena bycatch atau ikan-ikan yang ditangkap di luar yang seharusnya ditangkap, misalkan lumba-lumba dan kura-kura dan lain-lainnya. Nah itu kan karena menggunakan jaring gitu kan, karena kapal-kapal di luar yang besar biasa menggunakan jaring, sedangkan kalau di Indonesia kita justru menggunakan alat pancing yang satu-satu gitu. Jadi sangat bisa dihindari penangkapan yang bukan ikan tuna misalnya. Nah itu makanya mendapat nilai plus, sehingga kalau kita dapat sertifikasi sebenarnya nelayan-nelayan di Indonesia jadi bisa terinsentiffikasi gitu untuk ya saya berarti harus hati-hati nangkapnya, saya harus dengan melaporkan penangkapannya dengan jujur, juga menghemat bensin sebisa mungkin gitu kan, sehingga nilai plus itu bisa menghasilkan uang yang lebih tinggi lagi. Menurut saya itu sesuatu yang sangat baik ya, sangat optimis juga dari segi dari segi green movement ini, karena memang cukup banyak dari kita gitu yang aware tentang masalah lingkungan, tentang kebersihan, energi terbarukan dan sebagainya macamnya. Tapi sebenarnya proporsi itu sangat sedikit ketimbang orang mungkin kita yang melihat bahwa yang penting murah, yang penting ekonomis gitu kan. Karena itu ya memang realitanya seperti itu. Jadi kalau
ketika kita bisa membuat sesuatu keputusan untuk mengambil misalkan menggunakan solar panel dan sebagainya macamnya itu sebagai sesuatu yang ekonomis atau sesuatu yang biasa gitu, mungkin akan lebih cepat lagi transformasinya. Dan saya lihat sih mulai mengarah ke arah sana gitu. Jadi sehingga gimana nih, kita tuh udah nggak pakai solar panel di rumah kita bukan sekedar karena kita mau keren bersih atau kayak itu, tapi ya karena memang itu tuh yang murah gitu, itu yang bagus gitu. Dan kayak yang lain tuh justru ya jelek dan mahal misalnya gitu. Jadi kayak sesuatu pilihan yang yang normal aja gitu. Menurut saya sih kedepannya bisa ke arah sana, dan saya juga ingin mengajak teman-teman Antero di sini juga untuk kita aware tadi kan, Cafe juga udah menyebut supaya kita bisa aware tentang climate change. Tapi selain itu kayaknya pasti deh teman-teman yang nonton ini pasti udah aware lah, karena teman-teman yang sangat tertarik gitu ya dengan science, pasti penonton-penonton kok bisa semuanya aware lah dengan climate change, itu udah bagus gitu. Tapi selain itu juga kita ingin gimana caranya kita bisa tadi tetap optimis juga tentang penyelesaian masalah climate change ini. Kadang saya nonton dokumenter tentang climate change oleh Sir David Attenborough. Terus juga hari ini ketemu dengan Cafe, ketemu dengan Prof. Nana. Saya merasa, kalau expert seperti David Attenborough, seperti Prof. Nana, ini optimis gitu ya tentang bumi. Siapa saya untuk tidak optimis gitu. Jadi menurut saya sih saya tetap harus optimis gitu. Ya, jadi saya juga mengajak teman-teman untuk juga optimis. Oke, tetap optimis bahwa kita bisa melakukan perubahan ya, menjadi yang lebih baik. Oke, terima kasih Kak Aji buat closing statement-nya. Lanjut nih ke Kak V. Silakan Kak V, closing statement. Jadi menuju ke green jobs itu ada banyak banget caranya. Tidak harus memilih bekerja di perusahaan yang besar, kita mungkin jauh dari sana dan lain-lain, tidak. Tapi ternyata banyak juga teman kita yang sudah mulai dari diri sendiri, dari hidup efisien, dan juga mengembangkan bisnis yang bergerak di sektor green jobs dari hal-hal yang dia lihat sehari-hari di sekitar dia. Jadi mungkin buat teman-teman Antero, tidak ada yang impossible buat kita untuk menjadi bagian dari perubahan, karena kita harus aware bahwa setiap individu itu bisa menjadi agent of change untuk perubahan sistem ketika kita mulai dari diri sendiri. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan, dan yang paling penting adalah menurutku pembelajaran sampai saat ini yang terpenting dari kesuksesan kita ke depan untuk bisa menjadi bagian dari perubahan adalah berkolaborasi. Karena tanpa kolaborasi kita nggak bisa membuat yang impossible jadi possible. Salah satunya nanti kalau misalnya teman-teman mau tahu informasi terkait apa saja yang bisa kita lakukan, itu bisa buka di teamupforimpact.org. Team Up for Impact. Kira-kira seperti itu Kak Fakih. teamupforimpact.com .org ya. .org. Oke, thank you Kak V. Jadi bener sih, meskipun kita gerak sendiri-sendiri, tapi kalau kita lakuinnya rame-rame gitu ya, meskipun kita punya gerakan kecil-kecil gitu, tapi kalau kita semua mau gerak gitu, itu akan ngasih dampak yang gede teman-teman. Dan kayak aku ngutip dari kata Kak V tadi ya, kita semua tuh bisa jadi agent of change gitu. Jadi nggak perlu kayak minder, wah aku cuman petani gitu misal, atau kayak ya aku cuman hobi rebahan gitu. Tapi ketika kita hobi rebahan disandingin dengan pola hidup yang pro lingkungan gitu, itu udah satu hal yang baik teman-teman gitu. Jadi nggak usah minder gitu, apapun yang kita lakukan gitu, sekecil apapun kita harus berusaha untuk memiliki pola hidup yang pro lingkungan gitu. Oke, mungkin untuk menutup ada sepatah dua patah kata dari Ibu Nana. Silakan Ibu. Wah, terima kasih banyak teman-teman. Saya belajar banyak sekali siang ini dari semuanya. Nggak ada yang partikular buat saya, yang mungkin hal-hal yang teman-teman udah dengar semua gitu. Pertama tadi, kita nggak harus kerjain yang besar-besar gitu ya. Mulai dari diri sendiri itu adalah penting gitu. Dan toh komunitas itu
adalah tersusun atas individu-individu kan kayak kita-kita. Jadi siapa yang menggerakkan komunitas ya individu-individu ini. Jadi mungkin yang barangkali kita bisa lakukan adalah mengencourage hal baik yang ke arah sana tadi ya. Jadi kita nggak cuma follow Instagramnya selebritis yang gonta-ganti baju, gonta-ganti pacar atau apa, tapi yang urusan seperti ini gitu ya. Jadi apa selebriti yang baru, the new celebrity itu adalah mereka yang doing good works, katakan begitu. Dan ketika goodness prevails, itu adalah yang saya percaya gitu. Ya itu, apakah dia datang dari individu, apakah dia datang dari komunitas, apakah dia datang dari corporate, dari government, semua itu kan tersusun atas individu. Nah, bagaimana baiknya individu memahami dan menjalankan hal baik tadi, saya pikir powerful sekali. Dan satu lagi yang barangkali tahu ya, kalau buat saya tuh dalam sekali gitu dampaknya, yaitu ini katanya pepatahnya orang-orang Indian di Amerika, yaitu bahwa kita itu tidak mewarisi bumi ini dari nenek moyang kita. Kita itu meminjamnya dari anak cucu kita. Namanya barang pinjaman harus kita kembaliin dalam keadaan sebaik-baiknya. Ya mungkin itu aja. Terima kasih banyak sekali buat kesempatan belajar hari ini. Wow. Pepatah terakhir tadi itu menohok ya sebenarnya. Kita bukan mewarisi tetapi meminjam dari anak cucu kita. Gitu. Jadi kita harus memberikan sebagus mungkin buat anak cucu kita ya, Bu ya. Oke, mungkin untuk menutup diskusi kita kali ini, aku juga akan menyimpulkan nih hasil diskusi kita. Jadi udah keren-keren banget ya teman-teman ya. Mungkin kalau bisa aku simpulkan, jadi eksplorasi luar angkasa itu memang saat ini sedang gencar teman-teman dilakukan gitu ya. Kita juga di bumi sedang mengalami satu krisis iklim, kita sedang mengalami krisis lingkungan gitu, dan kita tahu bahwa bumi kita tuh sedang tidak baik-baik saja gitu. Tapi hasil riset itu ternyata menunjukkan bahwa tidak ada sama sekali planet di luar sana atau kayak exoplanet ataupun bahkan bulan di luar sana yang punya kemiripan identik dengan bumi. Mirip sedikit aja tuh mungkin ada, tapi yang identik banget sama bumi itu nggak ada teman-teman. Jadi ketika kita udah nyaman dengan bumi dan yang kita tahu bahwa bumi kita ini ya satu-satunya tempat kita tinggal gitu. Kita tidak akan pernah bisa pindah atau kayak mengungsi gitu ya ke tempat lain gitu di luar angkasa sana gitu. Jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan saat ini ya tentu aja berkolaborasi. Yang bisa kita lakukan saat ini tentu aja ya bergerak gitu ya. Biar bumi kita ini tetap sehat dan kita tetap bisa mengembalikan ke anak cucu kita nanti dengan kondisi yang sebaik-baiknya gitu. Oke, mungkin diskusi kita udah selesai dan aku pengen minta teman-teman di sini yang nonton ya untuk mengisi feedback form yang udah disiapkan oleh teman-teman panitia. Jadi silakan teman-teman kasih penilaian sejujur-jujurnya ke acara ini, ke aku sebagai moderator, ke 3 pembicara keren kita hari ini gitu ya. Dan itu akan membantu kita buat mengembangkan Antero yang lebih baik lagi ke depannya teman-teman. Dan jangan lupa juga kayak aku bilang di awal tadi, kita sedang ada challenge gitu. Jadi kalau teman-teman tadi udah ngikutin diskusinya dari awal sampai akhir, silakan dirangkum, dibikin satu postingan infografik ataupun microblog di Instagram yang nantinya teman-teman upload di Instagram masing-masing. Nah, untuk detailnya nanti akan diupload di informasinya akan diupload di Instagramnya kalau bisa. Jadi tungguin aja setelah ini ya teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga ketiga pembicara kita hari ini yang keren-keren banget ya. Ada Ibu Nana, ada Kak V dan Kak Aji. Semoga isu tentang kelestarian bumi ini dan diskusi kita hari ini ya itu bisa membawa dampak yang besar setidaknya ke kita sendiri teman-teman. Dan jangan lupa untuk menyebarkan pesan kebaikan ini biar semakin banyak orang lagi yang aware dengan isu lingkungan dan semakin sadar bahwa bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Oke, aku Fakih pamit dan sampai jumpa di Antero selanjutnya.